Ada sosok laki-laki, pakai celana pendek saja, nggak pakai baju, pucat wajahnya, matanya tuh yang hitam cuma sedikit kecil kayak titik gitu, dan putihnya tuh warnanya merah. Nah, posisi lehernya itu kayak ditali oleh kain kafan, lehernya aja, dengan melotot seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Sebelumnya terima kasih buat Mas Hajir telah diizinkan buat bermain ke channel Fatan TV untuk menceritakan pengalaman hidup saya waktu masih kuliah. Kejadiannya sekitar tahun 2016, tepatnya di bulan September. Waktu itu saya masih semester 3. Saat di semester 3 memang punya rencana buat setiap hari Senin sampai Kamis itu padat full kuliah, tapi Jumat sampai Minggu itu adalah free, ya free untuk mendingin otak dan badan, yang mana khusus untuk jalan-jalan saja. Jadi seumpama ada mata kuliah statistika di kelas saya itu hari Jumat, jadi saya cari hari kelas lain yang harinya nggak hari Jumat, jadi hari Jumat itu saya sudah free. Pagi itu ada teman saya yang bernama, sebut saja namanya Widodo, bukan nama sebenarnya. Beliau chat masih BBM waktu itu, BBM saya, bilang seperti ini, "Bro, gimana besok, free enggak?" Ya, saya jawab saja, "Free, nggak ada kuliah." Terus Widodo menyampaikan, "Nanti malam mau nggak ziarah? Paling nggak pulang ya dini hari lah, soalnya tempatnya lumayan jauh." "Sama siapa saja, Bas?" Bang." Ya, Widodo bilang nanti ngajak Bang DM lah, nama samaran juga Bang DM. Oke lah, saya nyampaikan bahwa nanti masih ada kuliah sampai setengah 4. Singkat cerita, jam 5 saya dijemput Bang DM di kos. Dijemput, saya sudah mandi, sudah siap-siap, jam 5 kita berangkat. Kita berangkat, di perjalanan tuh ngobrol biasa, dan pikiran saya waktu itu, bayangan saya tuh ziarah di salah satu wali yang ada di kota tersebut. Lalu saat perjalanan sampai di kota S, anggap saja S, itu udah masuk waktu maghrib, sekitar jam 6 lebih lah, masuk maghrib. Kita putuskan untuk sholat maghrib dulu. Di situ Bang DM sebagai imam, kita sebagai makmum. Setelah sholat, Bang DM mengajak kita untuk makan dulu, bilang ke Bang Widodo, Widodo, kita makan dulu lah, lapar ini, belum makan, ngisi tenaga juga. Akhirnya kita memutuskan untuk makan nasi goreng yang berada di seberang jalan dari masjid. Kita makan di sana, kita pesen makanan. Di situ Bang Widodo kalau nggak salah pesen mie goreng, saya juga mie goreng, Bang DM aja nasi goreng waktu itu. Setelah kita pesen, kita duduk. Nah, ini penjual nasi gorengnya tanya, "Rombongan mau kemana, Mas?" Nah gitu. Bang Widodo yang jawab, "Mau ziarah." "Ziarah di mana?" "Di salah satu kota lah yang ada di Jawa Timur lah, anggap aja Jawa Timur." Nah, terus penjual nasi goreng bilang gini, "Kau wali ini atau wali ini apa semuanya?" Bilangnya di tempat, ya saya nggak bisa menyebutkan tempatnya. Di situ ada tempat sejarah, petilasan, anggap aja itu ada petilasan, tempat salah satu tokoh yang ada di cerita di asal usul kota tersebut. Nah, tiba-tiba penjual nasi goreng itu agak bengong gitulah, diem dan bengong. Terus tanya, "Mas, lupa tuh sekarang itu malam Jumat." Yang itu malam Jumat Legi lah kalau nggak salah. Memang ada pantangan setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Legi itu nggak boleh ke sana, pantangan. Nah, Bang Widodo menjawab, "Ya tahu Bang, kenapa?" Nasi gorengnya langsung menjawab gini, "Kan pantangan Mas, gak boleh ke sana tiap malam Jumat Legi atau malam Selasa Kliwon." Nah, Bang Widodo menyauti lagi, "Insya Allah nggak apa-apa kalau niat kita baik." Ya, akhirnya penjual nasi gorengnya mengalah lah. Ya udah nggak apa-apa, ya selama kalian nggak macam-macam, insya Allah nggak ada apa-apa. Selesai makan, akhirnya kita kembali ke mobil. Di situ saya baru paham kalau kita ternyata nggak ziarah wali, ternyata ziarah ke salah satu petilasan yang ada di kota tersebut.
Singkat cerita, kita perjalanan, Bang Widodo masuk ke SPBU. Nah, di sini keanehan mulai datang, bos. Keanehan mulai datang. Di SPBU tersebut ada nenek-nenek penjual asongan, ya kacang, kuaci, permen, dan tahu petis, tahu Sumedang dan lain-lain lah, kacang-kacangan kayak gitu. Menawarkan ke mobil-mobil yang mau mengisi ke BBM di SPBU tersebut. Sampailah kita mau ngisi BBM, Bang Widodo turun, ibu-ibu itu, nenek-nenek itu datang ke mobil kita, ketuk-ketuk jendela yang ada Bang DM. Posisi Bang DM di depan sama Bang Widodo. Nah, saya di belakang, posisi belakang, di mobil bagian belakang. Bang DM hanya dada gini, mengisyaratkan kalau nggak mau belilah. Akhirnya nenek-nenek itu datang ke kaca sebelah belakang, yang di bagian belakang. Ketuk-ketuk kaca sambil bibirnya tuh sambil kayak ngomong sesuatu lah. Saya cuma bilang gini, ya ngasih mengisyaratkan. Cuma nenek itu terus ketuk-ketuk tapi sambil bilang sesuatu lah. Akhirnya saya buka kaca tersebut dan saya melihat bibirnya nenek itu, melihat bibir, saya pastikan lagi ngomong apa, dan nenek itu bilang dengan nada yang sangat pelan, bali ohai, bali oh, kasa budal kasa diterusno, sengkolo, iku dadi olo, bali ohai. Yang artinya kembali saja, mara bahaya datang, akan jadi keburukanmu, pulang saja, pulang saja nak. Kurang lebih seperti itulah, dengan nada yang sangat pelan. Nah, waktu itu Bang DM langsung noleh ke belakang, tanya ke saya, loh mau beli tan? Enggak bang, saya bilang gitu kan. Langsung Bang DM bilang nih, loh nek, mohon maaf, kita nggak beli, mohon maaf nggih, semoga rezekinya jenengan lancar, seperti itulah. Akhirnya kaca mobil saya tutup lagi, dan nenek itu masih melihat kita terus dengan wajah yang sangat sedih gini. Terus dilihat terus sampai akhirnya Bang Widodo sampai ke mobil, kita jalan, dan nenek-nenek itu selalu melihat mobil kita waktu berjalan itu. Sampai kita keluar SPBU masih dilihat terus sampai kita lepas. Baru saya berpikir ada apa sama nenek itu lah. Terus kita jalan terus sekitar jam 9 lebih lah kalau nggak salah. Kita sampai di perbatasan kota tersebut, kota yang mau kita ziarahkan. Nah, tiba-tiba mobil kita oleng ke kanan. Nah, akhirnya Bang Widodo memilih untuk minggir ke samping jalan. Di situ posisi sudah gerimis, hujan gerimis rintik-rintik. Nah, Bang Widodo turun dan kita pun juga turun, bertiga lah, ngecek sama-sama. Akhirnya kita lihat posisi ban sebelah kanan belakang itu kempes, dan itu malah salah satu kendala buat kita, bahwa kita bertiga tidak ada yang bisa mengganti ban. Akhirnya kita memutuskan untuk tutorial YouTube, lihat di YouTube. Nah, ketika mau buka HP, mau buka YouTube, hujan lebat deras sekali, dan akhirnya kita lari menuju ke musola. Di situ ada musola dekat dengan lokasi kami yang berhenti di situ untuk melihat ban tadi. Di situ saya mengajukan bahwa bang, kita sholat dulu lah, sholat dulu biar kita nanti tenang. Kita sholat, ya kan? Setelah sholat, Bang DM sama Bang Widodo setelah sholat langsung lihat tutorial di YouTube cara pengganti ban mobil. Nah, di situ saya masih duduk bersila di tempat yang sama waktu kita sholat. Saya berpikir seperti ini, apa mungkin ini memang jalan untuk kita nggak boleh ke sana, karena memang hari pantangan dan kita kayak dihambat gitu. Yang pertama, Bapak penjual nasi goreng sudah mengingatkan, karena sekarang itu adalah hari pantangan. Yang kedua, ada nenek-nenek yang mengingatkan saya juga untuk harus langsung pulang saja, jadi dilanjutkan. Yang ketiga, hujan deras ditambah ban juga kempes. Akhirnya kita menunggu terus bahkan 1 jam lebih kita menunggu. Akhirnya hujan mulai agak reda, masih gerimis tipis-tipis lah. Akhirnya Bang DM mengajukan bahwa ayo kita ganti aja, masih agak reda lah, gak terlalu deras. Akhirnya kita bertiga lepas baju karena takut bajunya basah dan kotor. Kita ganti ban. Nah, di waktu ganti ban di situ, posisi yang mengganti ban itu Bang Widodo, ya, sama Bang DM, saya megangi ban yang mau diganti di samping mobil. Di situ bau busuk sekali, bau busuk di belakang mobil, tepatnya belakang mobil sebelah kiri. Di situ ada pohon pisang
Dan ternyata ada yang nengok di situ. Ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki pakai celana pendek saja, nggak pakai baju. Pucat wajahnya. Matanya tuh yang hitam cuma sedikit kecil kayak titik gitu. Dan putihnya tuh warnanya merah. Nah, posisi lehernya itu kayak ditali oleh kain kafan. Lehernya aja. Dengan melotot seperti ini. Di situ saya cuma diam saja. Sebenarnya saya takut tapi saya nggak mau cerita karena takut teman-teman ini malah panik, berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya saya diam saja. Dan bau busuk ini sebenarnya nggak busuk sih, lebih tercium bau bunga yang menyengat yang bikin kita agak mual gitu. Jadi seperti bau bunga, tapi saya nggak suka bau bunganya itu. Jadi kita ganti ban tuh hampir 1 jam. Hampir 1 jam kita ganti ban sampai bannya selesai. Waktu saya mau naik mobil, saya coba lihat lagi di pohon pisang tersebut. Ternyata masih ada. Dan wajahnya semakin agak marah gitu. Dan melotot seperti ini. Terus kami berjalan menuju ke tempat ziarah itu. Sampai kita di parkiran tempat ziarah itu. Dan tempatnya memang sangat sepi dan sangat gelap. Itu seperti perkampungan. Tapi rumahnya tuh gak padat itu enggak. Jadi rumah cuma 3 rumah, terus habis itu pohon-pohon besar semua. Agak jauh lagi ada rumah 1 atau 2 rumah, itu ada pohon-pohon besar. Jadi banyak pohonnya daripada rumahnya. Kita memutuskan untuk jalan kaki di situ. Jadi hujan agak licin, ada azan dulu, jadi kita break dulu lah sambil dengarkan azan. Jangan lupa subscribe, Patan.